Shalom semua, selamat siang. Bagaimana kabar pada siang hari ini? Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Pada kesempatan sharing pada siang hari ini, saya ingin membagikan suatu kebenaran firman Tuhan yang didasari dengan pengalaman hidup saya. Saya mengambil dari satu ayat Alkitab, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini berawal dari ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Saya bukan merupakan siswa yang memiliki nilai terbaik. Namun kadang saya mendapatkan nilai terbaik di suatu ujian. Namun ada suatu kala ada ujian di hari Senin, di mana itu merupakan suatu ujian yang sangat sulit bagi anak-anak. Namun saya terbiasa hari Minggu itu melayani Tuhan di gereja. Kebetulan saya melayani dari pagi hingga malam. Dan pada saat hari Senin, ujiannya pagi, puji Tuhannya saya mendapatkan nilai terbaik. Namun ada one of my friends, satu dari teman saya, satu sampai dua orang, berkata, kok kamu bisa Will dapat nilai terbaik? Kan perasaan saya lihat di media sosial kamu, di Instagram kamu selalu ada di gereja hari Minggu. Kok bisa dapat nilai terbagus? Satu hal yang saya katakan kepada mereka adalah carilah Tuhan dulu. Saya ngomong begitu, tapi saya nggak ngomong kayak formal, carilah Tuhan dulu. No, saya bilang cari Tuhan dulu. Saya nggak bilang, oh karena saya pelayanan. No, karena pelayanan sama orang tidak pelayanan itu sama saja. Karena yang terpenting adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan. Apakah kita melakukan segala firman-Nya di kehidupan sehari-hari atau tidak? Apakah kita mengutamakan Dia selalu atau tidak? Tuhan melihat dari situ. Tuhan melihat dari isi hati kita. Namun satu hal yang saya pegang adalah ketika saya mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya mengutamakan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti kita malas-malesan. Lalu bagaimana cara saya mendapatkan nilai terbaik pada ujian tersebut? Memang hari Minggu saya pelayanan di gereja seharian, dan hari Sabtu kemarinnya merupakan hari ujian yang lain. Dan besoknya hari Senin ini merupakan hari di mana ujian yang saya mendapatkan nilai terbaik itu berlangsung. Di mana kita bisa lihat bahwa nggak ada waktu tuh buat belajar. Di mana ujian tersebut merupakan ujian yang tersulit. Lalu saya tetap membawa semua keperluan yang perlu saya pelajari pada hari Minggu. Tapi bukan berarti saya belajar ketika saya melayani Tuhan. Ketika di atas mimbar, saya tetap melayani Tuhan. Tapi ketika sudah selesai, saya belajar. Saya berputar ke 5-6 cabang pada hari itu karena saya melayani pindah-pindah cabang tapi di gereja yang sama. Namun saya belajar ketika lagi di lampu merah, lagi berhenti saya baca, saya belajar. Saya ingat banget tuh. Banyak orang berkata, "Kak, saya gak ada waktu buat Tuhan, saya ujian, saya sibuk kerja, saya sibuk bisnis." Satu hal yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, bukannya kita yang gak ada waktu untuk Tuhan, tapi kita salah dalam menempatkan keprioritasan. Kita seringkali memprioritaskan apa yang kita sedang kerjakan di bumi, tapi kita lupa untuk mencari dahulu, memprioritaskan Tuhan. Bisa dimengerti, amin? Itu dia. Ketika kalian sudah mencari Tuhan dahulu, semuanya akan ditambahkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Dari sharing saya, pengalaman saya rasa teman-teman semuanya sudah mengerti apa itu mengutamakan Tuhan, apa itu penjelasan dari Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti kita malas-malesan, cuman ngandelin Tuhan, berdoa nggak apa-ngapain. No, kita tetap mengutamakan Tuhan sembari mengerjakan apa yang kita sedang kerjakan. Maka Tuhan pasti akan turun tangan kepada orang yang selalu mengandalkan dan memprioritaskan Dia di kehidupannya sehari-hari. Dan sebagai kesimpulan, ingat, bukannya kita yang gak ada waktu untuk Tuhan, tapi kitalah yang seringkali salah dalam menempatkan suatu keprioritasan. Dan jangan menjadikan berkat yang kita dapat untuk mengurangi waktu kepada Tuhan yang selaku merupakan sumber berkat yang kita dapatkan di bumi ini. Selamat siang, Tuhan memberkati.